Kejujuran. Gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Halo Tiga Rans. Selamat malam. Ya, selamat berjumpa kembali di episode khusus. Episode apa ya bahasanya? Kita mau ngerayain anniversary kali ya, Gep ya? Anniversary apa nih? Anniversary apa nih? Apa dan Teman-teman siapa? banget nih. Kita ngadain kayak gini ya. Biasanya kan kita cerita sendiri gitu ya. Iya benar. Kan. Dan pada kesempatan ini kita berdua yalah pengen ngobrol-ngobrol kali ya bahasanya ya, saling sharing cerita. Ya kan, cerita yang pastinya horor. Benar banget. Bukan curhat ya. Benar banget. Nih gue udah standby di depan. Standby depan laptop nih. Sama sih. Karena gue banyak banget sebenarnya cerita horor yang udah gue kumpulin, tapi dari satu sumber doang. Pengen gue expose ini di sini lah. Ceritanya tuh dari orang lu kenal atau gimana, Gap? Lu dapetnya nih? Kalau ini dari orang yang gue kenal pastinya, yang pastinya saudara gue. Gitu. Kalau gue mau bikin satu kayak satu buku kali ya, apa mini book gitu, mungkin buku kecil, buku apa ya? Mungkin bisa disebut sama apa ya? Ini buku cerita gitu ya? Kayak buku cerita berseri gitu kan. Nah, paling gue nyebutnya tuh kayak mata terang saudaraku gitu. Saudara jauh gitu kan. Karena ini dari sepupu gue sih sebenarnya. Ya sebenarnya bukan cuma sepupu, emang dari sisi sepupu gue, bokap nyokapnya juga. Dia kayak turunan gitu loh. Jadi apa sih kalau kita nyebutnya mata terang? Gue nggak tahu ya kalau di kalian tuh nyebutnya apa? Oh ini orang yang peka, indigo gitu ya, punya bakat, ya nggak sih? Indra keenam. Iya mungkin gitu kali yang, tapi benar-benar yang bisa ngelihat. Iga apa sih itu sebutnya? Iga jarang, iga apa? Oh iga jarang. Yang benar-benar bisa ngelihat, dan dia itu dapat berkat itu kali ya. Gue nggak bisa bilang itu berkat juga ya. Buat dia kagak berkat soalnya. Tapi ada sih yang dibilang gift gap sebenarnya. Cuman ya tergantung lo makanya gimana. Cuman kalau menurut saudara gue ya, apa? Dia bilang itu bukan berkat, coy. Saking karena seringnya. Mungkin satu sisi saudara lo takut kan? Entahlah. Apa ya, mungkin dari pengalaman-pengalaman yang banyak banget dari dia ini ya. Gue bisa sebut udah berapa nih, 2, 4, 6, 8 coy sejauh ini yang udah terkulik-kulik dari ceritanya dia doang. Ya lumayan. Itu tuh dari beragam pengalaman yang dialamin, dia nggak melihat itu sebagai suatu bakat gitu. Dia melihat itu sebagai nggak ada sesuatu kan. Kalau dibilang bakat ada sesuatu yang positif lah yang bisa diambil gitu kan, setidaknya yang efek baik gitu ke dianya. Kagak ada gitu. Kagak ada buat dia. Oh dia malah jadi kayak kutukan gitu ya kali. Iya mungkin kali ya. Iya jadinya kayak ya it's bad gitulah pokoknya. Berarti tuh saudara ini ada hubungan darah sama lo? Ada lah, sepupu langsung ya, berarti lo harusnya juga dapet dong, Gap? Ya kagak lah. Kagak coy. Kagak dapet. Itu kan dari gue nggak tahu sih. Emang tante gue masih inline sama gue lah, gitu kan, satu darah. Karena dari nyokap kan. Tapi iya tante gue juga mata terang sih.
Dia lebih mata terang dari om gua, which is bokapnya dia. Gua nggak tahu dia tuh turun dari tante gua ini apa dari bokapnya. Kagak tahu. Tapi dua-duanya bokap nyokapnya ini ngelihat. IG jarang juga. Cuman kalau mau dibilang siapa yang lebih dominan masih nyokapnya, which is tantenya gua kan. Yang paling kuat gitu kali ya, masih paling kenceng gitu kali. Iya, karena kalau gua denger dari ceritanya mereka tuh banyak kisahnya itu datang dari tante gua gitu. Nyokapnya? Dari tante gua yang bener-bener apa ya, sebagai orang pertama yang nyadar kalau mereka ada gitu, orang pertama yang bisa bilang ekspor gitu, yang menyatakan itu ada ini, itu ada itu, ya itu dia loh orang pertamanya. Ada. Di saat itu mengganggu sih. Nah iya kan, di saat yang lain nggak ngelihat, nggak sadar, ataupun hanya sekilas, dia bener-bener full ngerasain, dia bener-bener full ngelihat gitu, ngalamin. Oke. Wah, seru nih pasti nih ceritanya nih. Tapi moga-moga gue masih inget banget ya, karena ini bener-bener udah berapa bulan lalu kali ya. Jadi gue coba ingat-ingat deh. Moga-moga. Itu ada lu tapi pernah ada pas lu lagi di sana kagak. Kejadian itu ya? Kagak, ini sih udah lampau semua kejadiannya dan gue diceritain Oke. sama mereka gitu kan. Gitu. Ya lu gak kebayang kan lagi cerita-cerita ini tuh waktu itu. Kebetulan ya ini istilahnya orang dewasa semua yang lagi ngomong ya. Kita bertiga nih ngomong di ruang apa sih, meja makan kan. Terus di meja luar gitu kan ada apa ya, pembatas pintu, dan pintunya kebuka gitu kan. Di meja luar itu tuh ada anak-anak kecil. Jadi kayak orang dewasa sendiri, anak-anak kecil di situ kan. Yang gue bilang itu kan, tapi ya. Ada anak panti asuhan gitu kan, ya, yang duduk di situ meja-meja lagi ngobrol-ngobrol. Terus tau nggak mereka lagi ngobrolin apa? Juga hal yang sama kayak kita lagi ngobrolin soal dunia goib. Mereka juga lagi ngobrolin dunia goib. Saling ini ya cerita ya, dan sama-sama genrenya sama. Bener banget, dan itu luar biasanya. Ada sesuatu yang terjadi deh pada saat itu. Gue nggak tahu kita diisingin apa enggak. Cuman pas lagi cerita udah mau deket penghujung nih, tiba-tiba tuh atap seng kita tuh kayak ada yang lempar batu apa sih, kayak ranting jatuh gitu loh. Iya ya, kayak ada bunyi batu jatuh itulah ya kan. Bener ya? Tapi kerikil gitu. Nah, persoalannya itu tuh nggak cuman sampai, jadi gini loh, kayak dia jatuh ke seng, atap seng, terus abis itu kayak nembus ke lantai. Ya emang kebetulan kalau di luar itu kan nggak lantai ya, apa sih, kayak cor semen gitulah. Jadi kayak kedengeran kayak ada batu, atau sebenarnya bukan, lebih persisnya bukan batu sih, tapi kayak bener-bener balok kayu gitu loh, ranting gede gitu kayak jatuh. Dan gua itu dengar persis itu ada di antara kita. Jadi mereka itu kan di apa ya, di ini gua kayak udah masuk sedikit kasih spoiler gitu ya. Ini ekstra sebelum kita masuk, ini intermezzo di awal coy. Jadi jadi ini kan istilahnya kita lagi duduk orang dewasa di pintu di meja makan. Nah, jadi gue di kepala meja gitu loh, ekor meja gitu kan, di ekor meja. Nah, depannya gue itu gue berhadapan langsung sama dapur. Kanannya gue itu udah pintu yang tadi gue sebutin tuh, pintu yang menuju keluar. Nah, di area lapangan luar itu kan ada atap, jadi ketutup gitu loh, jadi nggak bener-bener lapang luas, nggak ada atap, itu ada atapnya. Dan lantainya itu lantai yang cor semen. Nah, si anak-anak ini pada duduk agak ke kanan, kayak pojok kanan gitulah pokoknya, yang ya mejanya di situlah intinya. Jadi yang gue denger persis telinga gue itu, kayunya itu jatuh ya di lantai cor semen itu, kagak di tempat lain.
Lu bayangin kita lagi tegang-tegangnya tiba-tiba denger suara kayak begitu kan. Itu anak-anak pada langsung loncat semua. Ya kita yang di dalam kaget sih, tapi nggak seininya banget kan. Cuman ini anak-anak kan pada langsung kayak kaget dulu, lo tau kaget bener-bener kayak ketakutan gitu kan. Dan mereka langsung lari ke pintu, masuk ke dalam gitu kan. Kayak ngomong, apaan tuh? Wah, apaan tuh? Lu bayangin coy, aduh gila. Saking paniknya. Panik takut gitu ya. Dan gua refleks dong, karena gua dengernya kayak ada yang jatuh kan. Gue keluarlah, sepit-sepitan lah di pintu kan, mereka soalnya pada dempet di pintu kan, pada maksa masuk gitu, yang lain udah setengah masuk, yang lain belum pada masuk gitu kan, karena masih bingung apa sih tadi gitu. Nah gue refleks ngecek, gue maksa keluar itu dempetan sama anak-anak yang lain, gue sampai depan pintu luar kagak ada apa-apa. Wah gila, gak ada yang jatuh gitu. Kagak ada yang jatuh, gak ada apa-apa sama sekali. Dan herannya gini loh, kalau misalnya dia gak ada apa-apa, dan maksudnya balok kayunya itu andai kata ya gak jatuh di bawah, jatuh di atas katakanlah ya, masih di atap gitu kan. Anehnya gini, di atap itu, di atasnya atap itu gak ada pohon, itu benar-benar langsung langit gitu, luas. Oke. Terus kalaupun dia jatuh, katakan orang lempar segala macem, itu kan atap itu kan bentuknya miring ya. Benar. Otomatis kan dia kan pasti ngeluncur gitu dong. Iya, glinding lah kalau itu ya. Persoalannya itu nggak ada suara glinding coy. Oke, gue merinding. Aneh bener coy, gue yang kayak gue masih berdebat soal itu karena gini, dari sisi sepupu gue sama om gue itu benar-benar kayak mencoba menenangkan ya. Gue nggak tahu cara mereka apa. Mungkin mereka pada saat itu tahu something atau gimana. Tapi mereka mencoba menenangkan kita semua. Mereka bilangnya gini, itu si anak tetangga belakang yang suka ngelempar batu. Jadi katanya ada anak nakal emang iseng tetangga belakang itu hobi banget ngelempar batu. Oke. Nah katanya anak itu yang pasti ngelempar batu. Cuman pertanyaan gue dalam otak yang gue berdebat sampai di situ loh. Tapi kan malam-malam, lu bayangin coy jam 9 kayak begitu. Paham. Iya kan? Itu anak dewasanya mencari apa ya? Mencari alasan yang rasional gitu kayak. Gak masuk akal di otak gue gitu. Pokoknya gimana caranya si anak yang iseng-isengnya anak juga gak kayak segitunya kali jam-jam segitu. Iya kan? Apalagi itu kan jauh ya dia di sana. Maksudnya tuh beda, ya taruhlah dia lemparannya kuat gitu kan, 2-3 rumah, beda 2 rumah lah gitu. Cuman gak jam-jam segitu juga kali dia ngelempar. Kalaupun dia ngelempar batu, ada suara gelinding. Benar. Itu gue masih berdebat. Ini gak ada kan? Gak ada, gue masih berdebat. Gue bilang tadi tuh ada yang jatuh. Gue kayak, kalian dengar kan ada yang jatuh? Gue nanya ke ini, ke yang dewasa lah ini, dengar kan kalau ada yang jatuh? Iya sih, ya denger sih jatuh. Dan jatuhnya tuh mereka bilangnya jatuhnya di belakang, which is di pintu, di dapur itu kan ada pintu ke belakang kan. Mereka kekehnya di situ, jatuhnya di belakang situ. Ya emang kalau mau lihat struktur, enggak sih menurut gue. Soalnya kalau gue ngelihat struktur ininya gak nyambung cuma belakang coy. Kecuali sengnya dia ngambil seng belakang. Kan jadi ada 2 seng kan, depan sama belakang. Nah, kalau seng belakang oke lah gitu kan. Tapi gue persis telinga gue tuh dengarnya seng depan coy. Atap depan. Dan gue gue bilang enggak. Itu gue denger di telinga gue jelas banget itu jatuhnya di depan sini. Tapi gak ada apa-apa. Dan kalaupun itu batu, jangan kan batu, kayu pun itu harus ada suara gelinding. Benar. Ya kan? Seenggaknya kayak ada keseret gitu kan ya, suara keseret. Yes, tepat banget. Persoalannya ini nggak ada. Dan lu masuk ke kayak suara apa? Iya dong. Akal. Sedangkan yang lain tuh udah takut, Gap.
Sebenarnya Lu gue masih tahu kekeh nanyain tuh suara apa? itu something sih sebenarnya. Cuman mungkin mereka mencoba menenangkan. Emang bagus sih pada momen saat itu. Sepupu gue, mom gue langsung kayak yang bener-bener positive thinking. Gak, itu tuh anak si ini anak nakal itu tuh. Terus kalau itu batunya tuh pasti batu tuh gede dilempar di belakang tuh, jatuhnya di belakang tuh. Atau ya kalaupun kayu stick kecil gitu dia lempar, jatuhnya di belakang itu. Iya. Lu pernah denger nggak sih kalau stick kayu ranting kecil gitu lu lempar tinggi sampai jatuh, suaranya kayak mana? Pernah kan? Bedakan dengan kalau apa ya, kayak balok gede banget. Atau batu gede banget terus jatuh. Nah itu buk sama yang tek, itu kan beda. Iya, beda banget, benar. Coy. Yang gede itu kan biasanya buk, nah itu yang gue denger. Sedangkan kalau ranting kecil gue tahu lah itu paling cuma tek doang gitu kan. Cuman mungkin di positive thinkingin sama ini kali ya. Di positive thinkingin sama mereka, sama si dewasa ini ya. Bahwa itu nggak ada apa-apa. Kayak gitulah. Tapi lu pernah mikir nggak sih kayak, wah ini mungkin karena tadi kita sempat ngomongin kepanggil gitu maksudnya, Gap? Bisa jadi karena kan kebetulan ya, dua kan? golongan lagi, dua grup lagi yang ngomongin. Tuh kepanggil, terus mereka ingin menampakkan, ingin memberitahukan, kita di sini udah datang nih gitu. Iya. Merinding gue anjir. Cirit parah banget. Oke, Tiga Rans. Ini kita udah melompat jauh ya. Kita ngeskipin. Sebenarnya kita mau ngomongin apa, dalam rangka apa pula? Ini cerita pembuka, Gap. Oh iya, intermezzo dulu nih. Perkenalan kali ya, bener-bener. Jadi kita dalam rangka hari ulang tahun Tigaran podcast yang pertama. Happy birthday to us. Aduh, jadi kita ngasih apa ya istilahnya, ya itu ya, special episode atau episode khusus bacotan buat kalian-kalian yang memang isinya ini temanya bakal penuh dengan, atau topiknya ya penuh dengan horor. Karena sebelum-sebelumnya kita ngisinya itu tadi ya apa? Berbagai macam tema itu ya. Apa yang mana sih? Iya, berbagai macam tema yang bahkan macam tema kan nggak bersinggungan sama horor sama sekali. Benar. Karena benar. Awalnya itu kan kita cuman mau habis kasih kalian horor, kita kasih sedikit hiburan lah ya, gitu kan. Benar. Biar nggak bosan ya horor mulu gitu. Benar, kan. Itu. Sekali-sekali gitu, sebulan sekali kita coba cari refreshing lah dari horor biar nggak takut gitu kan. Boleh lah kalau kalian mau denger, coba-coba denger, silakan dikunjungin link episode itu. Kita nyebutnya bacot sih. Karena emang ngebacot banget. Ngebacot gitu ya. Ini sekali kita promo sedikit lah. Oke, boleh silakan. Pokoknya kalian kunjungin aja episode bacotan. Itu dengerin aja kalau emang kalian suka mau sedikit hiburan, refreshing dikit lah daripada dengerin horor terus. Jadi kalau kalian denger horornya kita udah full kan, penuh kan, nah itu dengerin bacotan habis itu. Iya, benar. Tuh, nah, biar tahu ya kita tuh kayak gimana sebenarnya. Asik kita. Personality kita. BTW kita single ya. It's oke, nggak cocok. Oke. Udah nggak nyambung nih. Oke. Jadi itulah tujuan kita ya untuk buat satu episode spesial ini. Ingin merayakan dan juga apa ya, sekali-sekali ya kita berdiskusi, bukan diskusi ya, kita saling sharing berdua nih. Ya biar nggak bosan satu orang mulu. Hari Selasa Gaby, Kamisnya gue gitu kan. Iya. Nih hari ini kita mungkin akan membacakan
nyeritain ya beberapa cerita horor. Mungkin ada dari pengalamannya keluarganya Gaby atau juga dari keluarga gue. Benar. Gitu. Oke. Tapi kalau gue nih Gap, dari keluarga gue tuh sebenarnya jatuhnya lebih kayak lucu sih. Horor tapi lucu. Apa ya? Karena iseng soalnya. Iseng? Ntar deh kita ceritain. Iseng nanti kita kan lebih dalam lagi. Ini silakan aja, langsung masuk aja lebih dalam. Oke. Oke, kita langsung masuk aja kali ya nih, langsung mulai ya. Oke, jadi sebelumnya kalau teman-teman pernah dengar episode gue yang bacain cerita itu ada satu om gue yang dimana beliau ini tuh emang bisa apa ya, kayak sebenarnya ustadz bukan tapi lebih ke agama gitu ya Gap ya. Apa sih bahasanya, spiritual lah, guru spiritual. Dia tuh punya apa ya, bisa katakan ilmu kali ya, punya ilmu, punya bakat, bisa lihat, bisa manggil. Jadi kalau beliau cerita hantu tuh Gap ya, itu kepanggil Gap, setan Gap akan datang pasti. Iya, jadi misalnya dia nyeritain pengalamannya. Dia kan dulu tuh suka bantuin orang-orang yang kena santet, atau mungkin bahasanya ya kena santet lah gitu kan, yang parah, dari yang biasa, emang dari yang ekstrim banget tuh dia bantuin tuh. Terus kalau misalkan dia ceritain pengalaman dia bantuin orang itu, si setan jin ini tuh datang Gap, bener-bener datang. Kayak waktu itu kasus apa ya, kan sebelumnya gue mau niat sama om gue nih dan keluarga-keluarga tuh kan pengen bikin YouTube horor gitu ya. YouTube horor, YouTube yang keagamaan gitulah pokoknya. Itu dia lagi ceritain pengalamannya, belum ke tengah cerita kayak baru awal. Itu ruang tamu gue tuh ya pengap banget kayak bener-bener pengap banget. Terus kayak gue tiba-tiba ngerasa pusing dan mual gitu. Dan gue tuh lagi duduk di depan pintu, persis depan pintu. Terus tiba-tiba om gue tuh berhenti. Udah yuk kita stop aja nih, udah gak kondusif ruangannya. Ternyata tuh udah pada ngumpul di teras, di garasi, sama di ruang tamu. Si setan itu kayak, gue gak suka aib kita tuh dibuka gitu katanya Gap. Tapi kok auranya malah jadi panas ya? Karena bukannya harusnya lu dingin. Lu pernah gak sih kayak lu masuk ke sebuah ruangan terus kayak pengap banget, panas, gak enak gitu hawanya. Nah kayak gitu Gap. Oh iya. Pokoknya kalau lu udah ngerasa mual, pusing, nah itu udah ada something wrong gitu tuh. Jadi katanya nih si jin setan ini di alam sana tuh juga ada internet Gap. Lucu ya. Ada apa? Serius, ada internet. Ngapain? Mereka bisa akses internet. Like for real gitu. Gue juga kaget dengernya, kayak beneran om, beneran gitu. Coba lu nge-tweet santet gue, didatengin langsung put gitu katanya. Astaga. Nah itu, kayak gue juga gak mau ketinggalan ini, gak mau ketinggalan canggih gitu ya. Dan mereka tuh lebih canggih loh, jangan salah. Lebih canggih Gap. Astaga. Ya kan, kayak ngeri banget. Terus dia bilang, tadi lu kan jatuh kan Put, kata gitu. Iya, itu didorong sama mereka karena nggak suka. Dan ketika lu jatuh itu, lu bener-bener. Gue jatuh tuh gue ngerasa, wah gue lagi kenapa nih? Maksudnya kayak gue nggak mikir yang sana ya. Gue mikir, wah gue kurang minum apa ya? Bener-bener kayak tiba-tiba gitu Gap, kayak kesandung lah jatuhnya. Padahal nggak ada sesuatu yang bikin lu tersandung gitu kan. Bener. Kayak tiba-tiba gue ke belakang aja. Anjir apaan nih? Wah. Bener itu. Wah itu lu ngalamin langsung lagi anjir, gila. Wah, ngeri banget. Langsung. Dan itu padahal emang gue nggak tahu niatnya tuh mau cerita apa ya. Jadi kayak mereka mungkin nggak tahu kali ya niatnya mau cerita apa. Kan tadi gue bilang, jadi si om gue ini emang punya daya tarik kali ya, kencang banget gitu. Tapi daya tariknya mah yang begituan. Bener, makanya bahaya banget kalau sampai beliau yang nyeritain cerita gitu kan. Mungkin pendengar yang dengar ceritanya itu bisa ngerasain gitu. Makanya udah kita
udah nggak ada rencana buat cerita kayak gitu. Om lu ini aja suruh ngetik dah. Ya iya, tapi kan benar-benar panjang Gap soal ceritanya kan. Iya juga sih ya. Panjang banget. Oh, nih gue mau bisa cerita lagi gak nih? Boleh lah. Boleh ya, oke. Jadi tuh sebanyak yang lu punya aja. Ini agak pendek sih. Nih bentar, pendek. Jadi itu kan gue kan di invite tuh di satu grup chat sama om gue juga ini. Nah jadi isinya itu dimana kita tuh dikasih tes seberapa kuat sih lo iman lo gitu lah istilahnya gitu Gap. Terus nih gue lagi jalan-jalan lagi di rumah sakit nemenin kakak gue. Tapi gue lagi sendiri tuh, kakak gue lagi di mana gitu lah pokoknya kan. Terus pas banget tuh grupnya lagi aktif tuh, lagi ngobrol, lagi ceritain apa. Terus gue bilang, jangan dong om, lagi di rumah sakit nih gitu kan. Wah kebetulan Put, aneh, kirim ya gitu. Yang lu tahu kan ke rumah sakit kan banyak banget ya. Gue nggak tahu yang banyak yang meninggal atau gimana ya. Terus tiba-tiba nggak lama kemudian gue mual Gap, bener pusing dan mual parah. Terus kata om gue, tuh ada cewek yang deketin lu Put. Kan gue bilang lucu iseng soalnya. Enggak lah, kalau gue sih itu ngeri sih udah sampai kan. Untungnya kan gue nggak bisa ngeliat, untungnya. Iya tapi at least lu ngerasain efeknya gitu loh, sampai mual gitu. Iya. Terus kata om sugesti Put, coba lu baca-baca deh kata gitu. Baca-baca mulai rada-rada hilangan sih. Udah. Tapi ya lucu-lucu dah. Gue ada pertanyaan nih. Lu mulai sering ngalamin itu tuh sebelum lu mulai podcast ini apa gimana? Ngalamin apa? Yang kejadian-kejadian kayak tadi. Sebelum kita mulai podcast ini. Gitu. Sebenarnya lu udah ada ini ya. Tapi sebelum ada om gue juga ini, gue pernah Gap ngalamin gue berpikir gue tuh nggak punya bakat ya. Cuma entah kenapa kuping gue sensitif banget Gap. Pokoknya kalau ada yang jahilian gue tuh pasti selalu dengan suara orang ketawa tuh gue selalu sering banget tuh ditunjukin gitu suara gitulah. Terus ada satu momen, ini gue ingat banget, gue kelas 3 kan di kelas SMP gue tuh kan ada acara sholat tahajud tuh ya, dimana kita tuh nginep di sekolah itu. Terus karena gue kelas 3 jadi tuh kita dikasih keringanan kayak lu boleh datang jam 7 malam gitu, lu nggak usah ikut acara dari pagi. Kita nginep tuh kan sekolah gue tuh kan nggak pakai AC ya, jadi kipas, terus di jendela tuh banyak kayak udah gitu sekolah gue tuh kayak hutan. Kayak emang senang banget sama pohon-pohon lah gitu istilahnya. Jadi gue tuh tidur madep kiblat apa madep mana gitu ya. Terus di belakang gedung itu tuh ada tembok pembatas dari hutan gitulah, kebun-kebun kosong banyak pohon-pohon gitu. Nah deket pembatas itu tuh ada jendela di pojokan. Gue tidur terlentang, tengkurap waktu itu gue tidur. Terus gue kebangun, entah kenapa gue madep kanan, terus gue nyerong tuh liat ke belakang ke jendela yang paling ujung itu. Terus gue ngeliat kayak ada siluet kepala doang hitam gitu Gap, nggak kelihatan mukanya, cuma gue tahu itu kepala itu. Kayak lagi ngintip Gap, Nah gue mikir nih otak gue nih, wah gue dilatih sama guru nih, gue takutnya dimarahin karena kok belum tidur gitu kan. Gue tidur lagi tuh. Terus kenapa gue bangun lagi, gue ngeliat udah gak ada. Aduh. Itu malam coy. Astaga. Semua pada tidur dan itu ruangan tuh dalam keadaan gelap. Tapi gue bisa lihat dan gue yakin itu ada yang ngeliatin kita tidur. My God. Gue merinding anjir. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ini mulai ini ya. Gue udah mulai serem banget ya. Terus besok paginya gue bangun, gue nanya, semalam tuh ada yang ngeliatin kita ya guru-guru ya, maksudnya kayak
apa ngecekin kayak gitu. bahasanya apa sih, pada lagi patroli lah istilah gitu. Ya kali pun cowok masa ngeliatin kita sih, guru cowok. Enggak gitu. Tapi kayak mereka tuh santai aja gitu ya. Jadi gue santai. Pala doang lagi. Iya kan. Dan itu kayak palanya itu tuh kayak bertengger apa sih, kayak dia tuh naruh gitu gap. Ngerti gak sih maksud gue? Kan biasanya kalau ada yang lihat kan biasa ya, itu kayak sambil nempelin dagunya ke tembok gitu loh, kayak ngelatin aja. Aduh. Ngeri banget sih tuh. Gak kebayang. Itu sih pertama kali gue ngeliat. Kayaknya lu ada bakat tuh. Kalau lu punya bakat ya? Kagak. Itu karena emang mungkin frekuensi gue lagi rendah gitu. Oh, oke. Oke, lu gimana cerita saudara lu tuh? Aduh, gue mau mulai dari mana ya? Serem gak? Tapi super serem gak? Kalau serem, aduh gue merinding. Udah merinding duluan gue. Kalau gue cuma denger doang ya. Kalau gue denger doang, memang jujur waktu itu bulu kuduk gue ada beberapa cerita yang gue sempet ini sih naik sih gitu. Tapi gue coba nanggepin dengan bercanda gitu. Jujur gue karena udah malam kan, dan emang gue bakal tidur sendiri waktu itu kan. Udah mana kejadiannya itu beberapa di tempat terkait, which is di rumah itu. Jadi lu ngebayangin dong gue, aduh gimana ya, ntar malah gue tidur sendiri pula. Jadi dan gue tipikal orang yang gak bisa tidur kalau gak matiin lampu kan. Oh sama. Terus gue tuh udah mulai was-was dong. Jadi di saat gue yang sebenarnya udah bulu kuduk gue naik tuh sebenarnya, jadi gue coba hantem dengan bercanda gitu supaya hilang aja lah gitu lah pokoknya. Ya biar apa intensitas ceritanya tuh nggak terlalu ini ya, apa seram gitu ya. Jadi lo agak-agak turunin. Oke. Ya cuman nggak tahu ya, ini kan cara pembawaan gue nih, nggak tahu nih kalian bakal merinding apa kagak, karena gue kan perpanjangan sumber ya. Kalau dari sumber langsungnya sih wow banget sih itu. Gue coba ambil satu dulu deh nih. Gue sampai udah kasih judul nih buat kalian. Yang pertama tuh pengantin di Jalan Baru. Jadi di salah satu kota inilah, di kotanya mereka itu kebetulan wali kotanya tuh ngebangun jalan baru kan. Jadi ada jalan utama yang di depan sama ada jalan baru kayak alternatif itu yang di belakang. Jalan tikus gitu maksudnya? Enggak jalan tikus juga sih, jalannya tuh dibikin gede, cuman emang kayak alternatif aja. Jadi mungkin tipikalnya kalau di depan itu yang buat, itu kan kebetulan kota ini ya, kota industri kan, banyak banget kontainer-kontainer gitu lah yang lewat situ kan, truk-truk lah. Karena kan kebetulan harbor kan, port gitu. Jadi ya mau gak mau mungkin itu diutamakan buat kendaraan-kendaraan besar lah. Nah alternatif dibangunlah yang jalan satu lagi di belakang. Jadi istilahnya yang kalau takut mungkin berhadapan sama kendaraan gede ya silakan lewat belakang gitu. Tapi sebenarnya salah satu alasan lainnya itu emang karena mereka mau bikin ada satu istilahnya mungkin apa ya, pembatas klaster lah gitu. Karena soalnya yang klaster dia agak ke atas itu bener-bener kayak rumah wah-wah gitu lah pokoknya. Rumah wow. Rumah orka gitu lah. Ya paham gitu kan. Nah ya mungkin selain daripada itu ya jalan itu jadi pembatas ya intinya. Nah ini jalan baru kan kebetulan kayak emang masih fresh gitu ya bisa dibilang. Nah peristiwanya tuh kebetulan hanya ada om sama tante gua. Nah om sama tante gue itu dari arah, gue pakai bahasa apa ya, mungkin arah mata angin kali ya, dari arah barat mau ke timur. Nah kebetulan pas dari arah barat dia mau ke timur itu pagi-pagi banget, subuh bisa dibilang ya, jam-jam 5 gitu kan subuh ya. Jam 5 lah. Jam segitu. Iya apa ya, matahari mau bilang muncul juga masih malu-malu kali kayak gitu.
Bener, jadi Bener-bener. masih gelap-gelap dikit lah gitu. Dan itu jalan karena saking masih barunya sepi. Jadi Oke. perumahan yang sekarang ada perumahan elit yang bagian atasnya itu belum ada. Jadi bener-bener kayak masih ya hutan lah atau semak belantara gitulah, semak belukar lah gitu. Oke. Nah, yang bagian bawahnya baru ada perumahan. Jadi orang kan masih fokus di jalan utama. Masih jalan baru masih sepi banget. Karena kebetulan om gua dan tante gua itu kan dulunya naik motor, jadi otomatis kan pasti mikir dong, lu versusan sama kendaraan gede, lu prefer ke jalan baru dong yang memang dikhususin buat tidak ada kendaraan gede kan, biar aman. Dilewatlah itu jalan-jalan baru itu. Pas banget subuh-subuh, pagi-pagi buta kayak begitu. Dari arah barat dia jalan ke arah timur. Lu bayangin kagak ada kendaraan lain, cuman mereka berdua doang. Mas, serem banget sih. Dan pada saat lagi jalan, ini bener-bener lagi jalan ngarah ke arah timur, yang awalnya kosong melompong, tiba-tiba tuh ada pengantin, bener-bener kayak pakai baju pengantin. Aduh, lu bayangin, bentar gue merinding sendiri lagi. Anjir terus. Pokoknya tiba-tiba muncul pengantin, jalan pelan-pelan ngarah ke mereka. Aduh, anjir. Itu bener-bener merinding. Tai. Oh my god. Dan lu tahu? Oh my god, terus. Itu tante gue tuh bener-bener yang kayak apa ya bahasanya tuh, ngomong kayak ini ya, papa kali gitu kan. Pah, itu nggak salah tuh, di depan gue tiba-tiba ada pengantin. Oke. Nah, itu kan kayak awal pikirnya takut dong, nabrak nih ntar nabrak orang kan gitu, pikirnya masih orang kan. Tapi kok lama-kelamaan agak ini loh, mulai logikanya mulai jalan gitu. Awalnya kan masih shock kan, takut nabrak kan, masih berjarak jauh. Lama-kelamaan mulai deket, mulai datang nih logika mereka. Kok pagi-pagi begini ada pengantin, pagi bener-bener subuh mentereng kayak begitu ada pengantin, terus kok jalannya di tengah jalan pula, dan makin lama mendekat. Terus semakin lama mereka berjalan, mereka nggak bisa pelanin lagi kendaraannya. Jadi kayak mereka udah kayak kaku tegang gitu loh, kayak mau belok gak bisa, jadi kayak jalan aja lurus terus gitu. Kayak nge-freeze gitu gak sih? Iya, kayak nge-freeze. Dan mereka tuh si sosok pengantin itu makin lama kan, yang awalnya pelan-pelan makin lama makin cepet. Dan lu tahu terus ketika mereka istilahnya kayak mau nabrak, itu pengantin tiba-tiba terbang cuy di atas mereka. Aduh. Gila, merinding gua. Kayak terbang. Terus tante gua yang pas udah lewat, dia lewat terbang itu kan di atas mereka. Iya, otomatis kan pasti mungkin sepersekian detik tante gua ngecek dong ke belakang. Dipikirnya ya udah mulai ke arah sana lah, sesuatu kan goib lah gitu. Dilihatlah ke belakang, udah nggak ada coy. Aduh, anjing. Astagfirullahaladzim, sorry. Gila Gip, gue merinding Gip, sumpah. Ngeri banget Itu sih, aduh, bener-bener. Lu nanya nggak ekspresi pengantinnya gimana mukanya? Burem. Oke, jadi nggak kelihatan gitu ya mukanya. Bener-bener burem. Jadi yang mencolok itu ya baju pengantinnya. Itu bener pengantin, sepasang pengantin atau pengantin perempuannya atau laki-lakinya? Jadi semenjak kejadian itu, dan mungkin gak cuman om gua dan tante gua yang ngalamin, jalanan itu sempat dinamain jalan pengantin. Jadi kan ya namanya juga jalan baru, ya pasti pemerintah namain, ada jalan khusus kan, pasti nama yang keren lah gitu kan. Tapi semenjak mungkin ya gak cuman om gua, mungkin warga-warga sekitar ngalamin, itu mulai mentereng kalau jalan itu dipanggil jalan pengantin.
Oke. Tapi ada lampu kan di jalanan itu? Ya, lampu sinar buat jalan lah istilahnya ya. Jalan baru, Put. Jalan nggak ada ya, jalan baru di gelap, kota-kota kecil kayak gimana sih, lu bayangin aja, Put, kagak ada. Oke. Sorry ya. Abis gue kayak oh my god, serem banget dong berarti, Gap. Gak bayang sih itu kalau misalnya lagi jalan tiba-tiba. Sih gila untung berdua ya. Nah itu seenggaknya tuh nggak sendirian untung gitu. Berdua cuy. Gue kalau sendiri gue udah jatuh di motor kali ya. Gue udah berhenti nangis kali ya. Atau pura-pura nggak lihat, bodo amat nabrak gitu. Bisa jadi sih, atau enggak gue ini kali belok gitu kan, udah masuk got kali gue. Aduh gila Aduh sumpah itu kan, itu kan jalan baru ya lu bilangnya. Jalan baru. Dan itu ada si sosok pengantin ini, itu berarti gue bukannya suzon atau gimana, itu berarti dia ini tumbal kali ya. Apa ya, kemungkinan nih gue nggak tahu sih, mungkin dulu itu kan kalau jalan baru kan berarti dulu kan hutan gitu kan, apa sih semak ya semak kan? belukar gitu, mungkin I don't know, mungkin dulu something happen gitu, tiba-tiba mereka ada di situ kan, kita nggak tahu ya. Karena biasanya kalau bikin proyek tuh pasti gitu, Gap, ada aja deh. Iya juga sih, tapi masa ada pengantin aja, coy. Ya kan sama hal dengan kantor bank dan mesin ATM tuh yang suka misalnya BCA sendiri atau BNI sendiri atau ATM center gitu tuh, tau nggak lo? Nah itu tuh biasanya tuh. Maksudnya? Lu tau kan kalau misalnya nih lu mau ngambil uang, lu pasti ke ATM dong. Terus kalau misalkan lu adanya mesin ATM itu yang kayak cuman satu bangunan terus isinya cuman mesin-mesin doang. Nah itu biasanya tuh banyak. Emang iya? Ngerti gak maksud? Serius, di jam 1 jam 2 tuh rame. Nih gue diceritain. Oh iya? Serius. Jadi tuh, tapi kok di tempat kayak begitu? Apa? Karena itu pasti ada ininya, Gap. Ada sacrifice-nya. Kaitannya sama bank apa? Jagain uang. Oh. Itu kalau yang jagain uang tuh biasanya tuh yang di kantor-kantor bank ya, yang punya berangkas-berangkas itu tuh kadang kenapa susah untuk malingin kantor bank kayak gitu, yang ada berangkas-berangkasnya. Itu sih yang gue diinfokan ya. Kan suka cerita-cerita tuh om-om, sekumpulan om itu. Nah kalau untuk yang di mesin ATM di ruko lah kita bilang gitu ya, yang khusus untuk mesin ATM itu emang suka ada yang nongkrong, Gap, setan-setan jin-jin itu. Kenapa tahu? Karena salah satu om gue ini kerjanya kan emang kayak, mungkin gue nggak paham ya kerjanya tuh apa gitu, lagi di bank, jadi kayak harus bolak-balik ke mesin ATM atau gimana gitu. Nah itu kalau malam, shift malam, astagfirullahaladzim, kaget gue, kucing gue. Kalau Oke, lanjut. Jadi kalau setiap malam itu dia ke gedung mesin ATM itu suka ketemu, terus suka diajak ngobrol. Aduh. Karena emang ini beliau tuh nggak takut itu kan. Emang rada-rada aneh. Mereka tuh nggak takut, malah diajak ngobrol. Iya, oke. Cuma gue nggak nanya ngobrolin apa, cuma ya itulah pokoknya. Gitu. Cuman kan itu ada sesuatu yang dijaga ya. Nah kalau di jalan itu apa yang mereka mau jaga? Ya nggak tahu, Gap, kan bisa aja tumbal gitu. Gimana sih kalau bikin proyek, pasti kan ada aja yang meninggal kan katanya kan. Itu kan mungkin gitu salah satunya. Gue nggak mau susah lagi, cuman ya gue pemikirnya sih kayak gitu ya. Gitu. Ngeri ya. Sama aja kan dengan hal cerita saudara lu tante lo itu kan. Mungkin aja kan. Atau mungkin aja itu jin yang menyamar gitu lah, biar bikin si manusia-manusia itu takut gitu. Ya juga sih. Ya kan. Nah, satu lagi nih.
Kebetulan masih hubungan sama jalan juga. Dan kebetulan masih di kota yang sama. Cuman bedanya, kalau tadi di jalan baru yang belakang, ini di jalan utamanya yang depan. Padahal yang depannya paling sering dipakai ya tadi kata lo ya? Yes, benar. Tapi justru karena dia paling sering dipakai, banyak kejadian kecelakaan dong. Oh, ini lebih ke kecelakaan. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin nggak terlalu inilah, cuman singkat aja kali ya. Jadi di jalan depan itu kan bisa dibilang jalan penghubung ibu kota provinsi sama ini kota pelabuhan kan. Nah, kebetulan sebelum lu masuk ke kota pelabuhan ini, itu tuh jalan penghubungnya dari yang jalan cuman 2 ruas gitu. Terus tiba-tiba nanti pas lu masuk ke tugu kota tersebut, lu akan dipecah ke sekitar 6 ruas jalan gitulah. Jadi 3 yang ke arah sana, 3 yang ke arah barat, 3 yang ke arah timur gitu loh. Jadi dari 2 tiba-tiba lu dipecah lagi kan. Pas masuk kotanya ketemu tugunya dipecah jadi 6. Nah, pas itu kejadiannya tuh di dekat-dekat tugu situlah. Kayak baru masuk pecahan jalur gitu kan. Jalan. Di situ tuh, dan emang peristiwanya waktu itu juga cuman ada om sama tante gua. Nah, om tante gua waktu itu kalau nggak salah kemarin cerita bilangnya itu udah naik mobil. Nah, mereka juga dari arah barat mau arah ke timur kan. Mungkin udah kejadian umum kali ya, berapa banyak orang juga pernah ngalamin. Nah, waktu lagi di mobil mau ke arah pulangnya mereka itu ke arah timur, ngobrol gimana, om gue mungkin fokus jalan kali ya, terlalu fokus di jalan apa gimana, denger lagu sambil ngobrol mungkin. Nah, tante gue yang otomatis kan nggak apa-ngapain dong, dia kan pasti nggak fokus nyetir ya, ngapa-ngapain. Tante gue tuh tiba-tiba kayak bilangin loh, "Papa, awas, nabrak!" Karena dia ngelihat ada sesuatu yang lewat gitu. Kan tadi gue bilang kan tante gue kan yang lebih dulu ini kan. Nah, om gue nggak ngeliatin apa-apa coy, jalan aja lurus terus, karena menurut om gue nggak ada apa-apa. Tapi menurut tante gue tuh ada sesuatu yang lewat kan. Nah, karena om gue nggak ngerem, lurus terus, lu tahu nggak? Itu bunyi tabrak, buk, kayak mobil nabrak orang. Iya. Buk gitu, pokoknya kencang banget itu. Barulah om gue kaget, anjir kayak nabrak apaan gitu kan. Nah, gak lama lah baru om gue kayak ngerem kaget gitu, berhenti buat ngecek. Mereka turun nih, berdua turun keluar dari mobil. Dicek tuh bagian depan. Aman coy, kagak penyok, kagak ada yang hancur. Terus dicek lagi dong ke belakang, kagak ada orang, kagak ada apa-apa. Mikir kagak ada hewan juga, kagak ada. Lihat lagi ke bawah, kagak ada apa-apa. Aman, mobil utuh. Dipikirnya kan mungkin hewan kali kan, tapi kan om gue nanya lagi, "Mami lihat apaan?" Barulah tante gue ngomong, "Itu orang Pi tadi lewat." Ya lu tahu kan orang sama binatang beda dong. Beda. Orang lari lewat Pi, kok nggak ngelihat? Ya emang gak ada apa-apa Mami. Tapi iya sih ada suara kita nabrak sih. Iya tapi masalah nggak ada apa-apa Mi. Di belakang nggak apa ya istilahnya tuh. Dan di mobil nggak ada kayak cipatan darah gitu ya? Itu nggak ada sama sekali. Oh my god. Clean. Terus. Udah segitu aja. Aduh. Lu nanya nggak tante lu pas kan dia lewat tuh, kayak ada yang lewat dan itu kayak bunyi ketabrak, berarti yang lewat tuh yang ketabrak gitu ya? Iya. Nah itu pas nabrak kayak itu
lihat nggak ininya yang ditabraknya itu? Si tante lu lihat nggak dia nabrak apa gitu? Orang. Atau kayak bekasnya? Kayak orang berbentuk orang. Tapi pas tante lu cek ke belakang juga nggak ada apa-apa. Nggak ada coy. Jadi bener-bener pas tante gue bilang, oh my god, awas sepeda orang, kayak orang lari cepat gitu loh, awas sepeda orang. Ya, iya. Tapi gue kayak gak ada apa-apa gitu kan, main lurus aja terus, baru bunyi bek, baru berasa dong, kayak nabrak orang itu. Rem kaget lah gitu kan. Iya. Cek gak ada apa-apa. Ya, makanya bikin kecelakaan itu. Dan itu emang kebetulan itu ini sih malam sih kejadiannya. Sepi juga ya. Iya, malam udah agak sepi. Biasanya kan kalau kayak gitu mereka maksudnya kayak tiba-tiba lewat biar yang nyetirnya kaget gitu ya, terus malah banting setir ke kiri atau ke kanan jadinya ketabrakan atau gimana gitu kali ya. Bisa jadi, mungkin kalau tante gue nyetir bisa something happen kali ya. Cuman kebetulan nyetir kan om gue, jadi om gue kan gak terlalu terang ya seterang tante gue kan. Jadi ya udah, atau aman. Mungkin bisa aja ini Gap, kayak kan om lu nyetir tuh, dan om lu tuh kan kayak fokus, dalam arti fokus tuh dia nyetir terus nggak ada pikiran kosong. Sedangkan kalau tante lu kan kayak nggak ngapa-ngapain, bisa aja kayak ngelamun atau kayak pikirannya lagi kosong gitu kan, tiba-tiba ditampakin mungkin ya. Tapi syukurlah untung om lu pada saat itu ya. Ya Allah, ngeri banget loh. Tapi kayaknya itu banyak deh ya, kejadian kayak begitu ya, yang dia ngebuk langsung terus tiba-tiba dicek semuanya, mobilnya nggak penyok, ceceran darahnya nggak ada. Ya, lu bayang nggak sih kalau lu nyetir sendiri? Wah, terus lu kayak aduh. Wah, Put, itu gue denger kayak begitu aja tuh. Ada nanti di satu lagi cerita itu juga berkaitan sama di jalan sih. Gue denger yang kayak 3 kejadian ini aja nih Put, yang soal di jalan itu gue yang kayak anjir, gue sering banget lagi nyetir belakangan sendiri kan di jalan. Iya kan, lo nyetir, gue nyetir, terus kayak mikir kalau lo nyetir di jam 1 atau 2 pagi yang dimana itu waktunya mereka ya. Waduh, udah deh. Dan lu nyetir sendirian, itu Put, mana lu tahu sendiri kan di tempat gue kan, masih kadang-kadang suka ngelewatin anta beranta kan. Waduh. Udah gitu spion lu tuh yang langsung lewat ke belakang ya. Aduh Dem, bener-bener gue jadi kayak yang semenjak denger itu tuh gue kayak langsung berarti gue next time kalau mau kemana-mana ini deh pagi hari siang hari aja deh, pagi siang sore udah gak mau deh malam-malam. Apalagi sendiri gak ada gue, bener gue sampai kayak ngomong kayak begitu. Kan suruh gantian soalnya Gap. Ada, enggak banget. Aduh gila, merinding gue. Aduh. Emang tante gue tuh. Gila. Gue nggak habis pikir deh kalau misalkan gue di posisi itu ya. Aduh, udah deh. Gue nangis sih kalau kayak tiba-tiba ada setan yang kayak gitu. Tapi untungnya sih nggak ini ya, dia nggak kayak yang si pengantin tadi kan dinunjukkan. Kalau ini kan cuman dia nunjuk sih sebenarnya, tapi tuh tante gue doang yang nyadar kan. Iya, tapi kan untungnya nggak sambil ngelihat muka segala macam, kayak cepet lari bener-bener. Gitu kan. Pakai lari dong. Ini tuh kayak kejadian di ini tahu. Ada tuh gue lupa satu jalan di Jakarta juga. Tapi itu dulu bos gue dulu pernah cerita, dia bilang Gap di sini sering banget kejadian kecelakaan karena suka ada yang lewat. Iya, yang lewat. Itu perempuan katanya. Pokoknya di jam-jam pagi, dibilang pokoknya di jam-jam pagi lagi sepi, dia suka ngelewat, hati-hati tuh. Terowongan itu bukan? Enggak. Itu jalan terbuka dan kebetulan agak ngehook gitu. Jadi agak mau ngebelok tapi nggak belok-belok banget. Tikungan gitu ya berarti tikungan, ya? Tapi benar. Dia suka nongol di situ katanya. Bener-bener kayak tadi, kayak lari mau nyebrang. Gitu, padahal bahaya. Jadi orang banyak yang kaget kan. Yang paling sering kaget itu katanya motor justru. Iyalah, itu paling, kalau motor kan nabrak langsung kena badannya kan. Dan itu aneh. Di jam-jam segitu kan kita lagi capek banget ya badannya ya. Benar banget sih itu. Ya kan, lagi capek, mau tidur, ngantuk, nggak fokus, udahlah. Berdoa aja lah, berlindung.
Dan dia bilang katanya tuh dia sering dengar katanya yang paling aneh itu tuh dari jarak tertentu gak kelihatan, gak ada apa-apa. Pokoknya tiba-tiba udah mau masuk belok tiba-tiba kok ada itu, ada si perempuan itu yang tiba-tiba mau nyebrang gitu. Makhluk itu. Aduh, serem banget ya, sumpah ya. Oke, gue lanjut ya. Masih jalan nih. Lanjut. Ini yang masih jalanan ya? Masih jalan. Hubungannya masih jalanan. Masih jalan. Jadi ini mungkin apa ya sebutannya? Gue nggak usah sebut deh. Kalau ini kejadiannya masih di jalan dan ini kebetulan di tikungan juga. Kebetulan mereka waktu itu pulang dari daerah selatan mau ke daerah utara. Nah, ngelewatin ada sih perumahan tapi kampung ya sebenarnya, kampung kecil gitu ya, nggak terlalu yang udah sepi lah, tau lah kalau kampung antar kota besar kan sepi kan pastinya. Nah terus ada satu belokan itu dia kebetulan kayak satu belokan itu udah jembatan, jadi maksudnya belokan itu ya jembatan itu juga. Nah awal-awal nyetir mobil sih lancar gitu kan, cuman pas mau mendekati belokan itu tuh, belokan ke kirinya itu yang kebetulan itu juga ada di jembatan, itu setir jadi yang nyetir kan om gua ya. Om gua di depan nyetir, tante gua di depan kiri, dan kebetulan lagi sama sepupu gua yang satu, bukan sepupu gua yang mata terang, enggak, sepupu gua yang lain, yang beda sepupu, beda tante. Nah sepupu gua itu masih kecil banget, masih anak-anak lah, bisa bilang balita lah gitu. Dia duduk di belakang. Nah ini waktu udah mau mendekati, kenapa gue mulai merinding ya, anjrit. Sorry, bener coy. Sorry, mulai something happen ya. Damn. Berdua. Amin. Ini mohon maaf ya, izin ya. Ini buat hiburan penonton, please dong. Pendengar jangan diganggu dong. Nah, gue lanjut ya. Waktu udah mau mendekati belokan, om gua tuh pas mau narik ke kiri nggak bisa setirnya, ngestak gitu loh. Oke. Ngestak. Kan kalau dia ngestak gitu kan automatically om gua harus cari cara biar enggak nerobos apa sih ya, jembatan yang mana udah belokan kan kalau lu nerobos jembatan kan ya ambiar sudah lah ya hidupnya. Iya ya kan. Jadi gimana caranya waktu itu om gue tuh pokoknya nggak bisa deh itu, kayak banting setir nggak bisa. Dan om gue tuh sempat agak panik kan, ngomong ke tante gue, mami nggak bisa ini, ngestak gitu. Agak sedikit panik, akhirnya mau nggak mau ngerem. Biasa kan kalau di kecepatan tinggi lu ngerem mobil kan agak goyang ya kalau nggak salah ya. Benar. Nggak stabil gitu kan. Nah pas nggak stabil gitu, mobil itu tiba-tiba agak ke kanan. Jadi nyentuh rumput pinggir gitulah. Dan sebelum jembatan, maksudnya udah mungkin perbatasan sama belokannya itu, mobilnya itu pas berhenti masuk kayak lubang got selokan gitulah pokoknya. Jadi ngestak itu roda depan kanan. Jadi masuk ke lubangnya itu, lubang got apa selokan lah gitu. Shock karena ya hampir celaka kan. Iya. Dicek lah nih kendaraan, ada apa nih gitu kan. Cek segala macem.
Mobil aman coy, pas dicek mesin nggak ada apa-apa, oli bagus, ini bagus, apa-apa segala macam bagus. Dicek lagi setir, loh kok sekarang setirnya bisa belok ke kiri. Nah di momen tersebut, ini mobil kan udah nge-stuck di situ kan. Berat dong, mau emang apa ya, pokoknya percobaan mau mundur itu nggak bisa. Jadi mau coba keluar dari, jadi kan ban depannya nyangkut kan, jadi istilahnya kayak gitu kan, gantung nyangkut gitu. Pastinya. Mau coba mundur gitu biar back to normal gitu, nggak bisa coy. Akhirnya gue nyari cara lah gitu dong, kayak nyetopin 1-2 mobil lah buat minta tolong gitu kan. Kendati demikian, udah sekitar mungkin 1-2 mobil bantu, nggak bisa juga. Tante gue udah yang kayak nggak bisa ini kan, udah kayak suntuk mungkin ya istilahnya ya. Di jalan-jalan lah, dia jalan ke depan yang jembatan itu, dia sampai habis. Itu kebetulan jembatan pendek gitu loh, dan ternyata tuh jembatan nggak tinggi. Nggak, maksudnya kan ada jembatan yang jurangnya tinggi banget kan, ini nggak tinggi ternyata. Oke. Dia jalan terus sampai di penghujung jembatan belokan itu, dia kan megang HP kan gitu. Lu tau lah kan HP jadul dulu kan, nyenter segala macam. Nggak tahu, tante gue kayak feeling aja gitu loh, cek segala macam. Pas dicek center, lu tau nggak, di bawah jembatan, agak kesana dikit dari jembatan, mungkin sekitar 10 meter kalau nggak salah, atau 5 meter ke sono dikit, ada kuburan coy. Wah, aduh, bener ya banget. Allah. Dan tante gue itu, om gue kalau cerita ya berdasarkan point of view-nya dia, dimana tante gue ngeceritain ke dia itu kayak santai aja, wae biasa gitu, kayak tante gue udah tahu nih pasti inilah gitu kan. Jadinya tante gue itu cuman kayak izin gitu, permisi gitu, mohon maaf ya, kita nggak maksud gitu. Ini kita bawa anak kecil, kita mohon permisi menumpang lewat gitu kan. Kalau kita bawanya agak ugal-ugalan, istilahnya mohon maaf lah, kalau kita bawanya agak ugal-ugalan, mohon maaf juga gitu, izinin kita lewat dong. Selesai dari situ, lo tau nggak, saudara gue, si sepupu gue itu yang kecil itu, ketawa coy dalam mobil. Kayak digelitik orang gitu loh. Lu tau lah anak kecil yang ketawa ngakak gitu kan. Jadi dia katanya sebelumnya tidur, tiba-tiba bangun ketawa. Dan kan kebetulan mereka tuh lagi berusaha gimana lah pokoknya, karena mungkin udah nggak ketemu cara ya, istilahnya mungkin bapak-bapak udah ngobrol kali di belakang, udah bingung. Kaca pada dibuka, ya suara anak tawa kecil kedengeran dong sampai tante gue. Wah, gila terus. Dan tante gue langsung kayak ini kan, lari ngeliatin sepupu gue kan, dipikirnya ketawa sedih, sepi, atau mau nangis, mendekati nangis mungkin karena kebangun kan. Pas diliatin makin lama makin deket, suara ketawanya kayak suara emang ketawa lepas digelitik gitu. Pelan-pelan tante gue ngeliatin. Ini posisi anaknya gimana? Sorry, posisi anaknya? Pas di belakang ini kursi, jadi kursi kiri depan di belakangnya. Posisi tengah gitu? Enggak, di belakang. Oh, tapi ini maksudnya dia ketawanya tuh dalam keadaan kayak lagi tiduran, atau lagi ngeliatin ke arah kaca atau gimana? Enggak ngeliatin ke arah kaca, ngeliatin ke arah kanan. Yang kursi kosong di belakang supir. Oh my god. Freak saudara lu Bener coy, saudara gue tuh yang pelan-pelan kayak udah mulai ngerasa, kok suara ketawanya udah beda gitu, bukan suara ketawa yang pikirnya mau nangis kan atau mana, kok agak lain suaranya gitu ketawanya. Udah mendekati mobil pelan-pelan kan, kaca kebuka kan, baru liatin tuh, ini anak malah ngeliatin ke arah, istilahnya kalau di sudut pandang tante gue ke arah kiri kan, khusus kalau dari sudut pandang si
sepupu gue ke arah kanannya dia malah ngeliatin ke kiri, ketawa pula gitu kan, gak ada siapa-siapa. Waduh, serem banget sih. Udah itu bener-bener kayak pintu dibuka, sepupu gue diangkat, baru tante gue tuh ngomong ke suaminya kan, itu di depan ada kuburan, tanya mami sih udah izin gitu kan segala macem gitu, coba gantian papi gitu. Suruh ngomong gitu maksudnya ya, minta izin. Ya, udah habis gantian ngomong selesai, dicoba lagi lah itu mobil kan. Lu tahu nggak, amazingly ya, itu tiba-tiba mobil bisa mundur lagi. Oh my god, berarti dia yang nahan tuh, fix. Oh tuh, kayak jadi ini ya pemberat ya gitu ya. Udah yang nahan. Bener-bener. Ngomong-ngomong soal di jalanan ini ya, jadi kan om gue ini kan ada pengajian lah gitu ya. Terus lu inget gak sih gue pernah ngomong gue lagi spiritual trip nih gitu. Nah ini salah satunya kayak gitu ya, kita ziarah ke makam-makam, tapi ini posisinya gue lagi nggak ikut kalau nggak salah deh. Jadi mereka tuh kalau ziarah kan naik motor tuh, naik motor, terus kan mereka kalau berangkat tuh kan malam ya, kita tuh kalau berangkat malam naik motor. Ya terus pokoknya om gue bilang tuh jagain si A tuh, kita ngomongnya aja panggilnya ya, jagain si A tuh gitu, tapi nggak ngomong kenapa disuruh jagain gitu kan. Pas udah nyampe dikasih tau lah si A itu udah dia nargetin. Jadi ada yang udah nargetin tuh si wewe gombel mau dibawa. Oh astaga, serem banget sih. ditekin padahal gitu si A ini tuh udah gede loh, maksudnya udah dewasa gitu. Tapi mau dibawa, aneh gak sih? Padahal kan biasanya kalau si makhluk ini kan senangnya sama anak kecil ya. Gue gak tahu kenapa ya, cuman ya itu aneh aja mau dibawa gitu. Ya ada sesuatu pasti sama tuh orang. Iya. Makanya sampai ditargetin. Terus ada lagi nih Gap, ini juga masih spiritual ini ya, tour gitu ya. Jadi kan gue bawa mobil tuh, kita kan waktu itu ke Jawa, pokoknya kita ziarah ke Jawa lah. Itu gue nyetir jam berapa ya, gue jam 12, jam 1 lah gue nyetir tuh malam. Gue kan gue tuh di posisi mobil gue tuh paling kedua di depan. Dan ini medan jalanannya tuh nggak ada lampu Gap, dan dia tuh kayak ke bukit itu loh, puter-puter gitu. Paham nggak maksud gue? Jadi kayak sebelah kiri kanan tuh kadang jurang dan itu gelap banget. Dan arah lawan tuh biasanya tuh mobilnya tuh truk gede, jadi kayak kita harus benar-benar waspada kan. Kita juga ngejar waktu, jadi tuh mau nggak mau kita harus cepet tuh jalan, akan ngebut kan. Nah udah nih sampai rumah si tujuan, udah rumah saudara gitulah. Nyampe, kita makan bentar, terus tidur. Gue tidur terpisah. Besoknya gue diceritain, Put, semalam ada kejadian gitu katanya. Kejadian apa? Ada yang kesurupan, bilang gitu. Jadi ternyata yang punya rumah itu disantet kayak dikirimin lah gitu katanya istilahnya lah. Jadi ada satu orang gini yang kesurupan, terus kayak ngomong-ngomong apa gue nggak tahu, gue lupa. Nah om gue datang dong karena beliau kan yang bisa kan, yang bisa ngelawan lah. Terus si om-om yang lain tuh suruh jaga pintu depan, pintu belakang, pintu samping, suruh jagain tuh mereka tuh. Om gue ngomong ke si setannya, siapa yang ngirim lo? Siapa yang ngirim ente gitu lah istilahnya. Terus dia ngasih tahu siapa yang ngirim, terus dia takut sama om gue, si setan ini. Keluar mau kabur nggak bisa karena dihadang kan sama si om-om yang lain tuh, dihadang. Tapi entah kenapa gimana bisa kabur. Itu kata-katanya sih serem sih. Dikirim karena
iri. Biasa sih, Duh, memang kalau kayak gitu-gitu itu- kan karena iri, dengki, iya iri pasti ya. benci, sirik. Dan biasanya sih kalau main-main santet gini orang-orang Jawa nih. Nah itu Termasuk gue tuh. orang Nah, Jawa. benar-benar. Itu saudara gue yang di ini memang ada pengalaman satu sih. Kena dia dapat. Enggak, bisa dibilang iya dapat. Dan emang Oke. dari ini sih, dari tetangga Jawa. Oh, oke. Aduh, kasihan. Cuman itu mungkin Nih, di lain waktu kali ya gue cerita kali ya. oke, nggak apa-apa. Paling apa ya, gue ambil satu cerita kali ya. Kalau dari gue kali ya, terakhir Oke. kali ya. Nah, yang lainnya di skip dulu lah. Kebanyakan nih ntar. Enak kalian ya. Iya. Apa ya, gue paling sebutnya sosok imajiner masa kecil saudara gue kali ya. Ih, serem banget. Ini emang dari saudara gue langsung sih, dan itu peristiwanya pas di rumah itu lagi. Ini tadi gue bilang bikin gue takut mau tidur coy, sampai gue harus ya kan pura-pura bercanda gitulah. Jadi ya saudara gue tuh emang itulah ada apa sih istilahnya, dikasih berkat melihat ya, ngelihat gitu. Jadi ada suatu ketika saudara gue tuh pas sepupu gue, dia kan punya kamar sendiri ya. Nah, waktu dia lagi keluar main-main segala macem, itu tuh tiba-tiba yang pas dia balik ke kamarnya dia tuh dia ini shock karena ada apa ya, gue nyebutnya apa ya, ini dua sosok ini gue nggak berani sebut secara frontal sih, jujur agak serem coy. Jangan satu aja ya. Cepu. Ada TY, lo tau TY lah ya. TUYUL. Oh iya, oke. Oh my god, terus satu lagi? Ada TY. Nah, memang sebelumnya dari kecil tuh udah banyak, tapi masih yang, jadi mereka tuh kayak ada beragam gitu loh. Ada yang kecil-kecil banget, ada yang agak gede dikit gitu lah. Ada yang kecil-kecil banget tuh udah sering main sama dia sebenarnya dari kecil. Dan mereka tuh nggak terlalu apa sih bahasanya, kalau mau dibilang nggak terlalu ngeganggu. Jadi lari-lari doang lah istilahnya di sekitaran rumah. Nah, sampai satu momen dia udah sekitar umur berapa tuh ya, 8 atau 10 tahun tuh itu dia cerita. Dia main keluar, dia pulang, balik masuk kamar, buka pintu, itu ada dua sosok. Satu si sosok TY itu, tapi udah beda bentuk, udah bukan yang cilik-cilik banget, udah yang agak gede. Dan wajahnya tuh, kalau menurut saudara gue sih, sepupu gue sih serem menurut dia ya. Karena udah nggak kayak ada wajah-wajah ini banget lah ya, kalau yang sering diceritakan. Kalau menurut dia sendiri, dia gambarnya tuh kayak bibirnya tuh kayak melengkung ke atas, pipi gede banget itu loh, ketarik sampai ke atas. Terus agak-agak kayak ketuker gitu ya, kebalik gitu. Bukan kebalik, enggak, kayak ini loh, kayak Joker. Joker tapi lebih tinggi lagi. Kalau senyum tuh sampai ke atas gitu ya. Lebih tinggi lagi. Oh my god, oke. Kayak gitu. Oke. Satu lagi? Yang satu lagi GDRW. Aduh. Ya Allah. Oke. Gak ada. Masya Allah, Tuhan. Problemnya gue nggak tahu ya kenapa kalau menurut sudut pandang saudara gue, yang GDRW itu nggak terlalu nyeremin, justru yang nyeremin si anak kecil ini, si TY. Aneh, oke. Soalnya
mungkin si T ini yang jadi jauh lebih lama kan akhirnya stay di situ kan ketimbang si GDRW. Karena si GDRW emang si bayangan hitam gede gitu kan. Tapi nggak ngapa-ngapain, kayak cuman diem berdiri di situ doang. Sedangkan si TY ini udah bibirnya lebar kayak gitu, maksa senyum lagi. Terus udah gitu dia kesana kemari kan. Ada sempat ngintilin juga saudara gua. Nah mungkin di situ kenapa saudara gua bilang dia yang serem sih ketimbang yang sana. Karena yang sana kan kayak cuman sekali muncul doang kan. Nah itu tuh yang gila, gue tuh yang pas denger itu nggak berani sih, gue tidur sendiri kan. Ada. Lu bayangin abis lu gitu terus sekarang gimana? Masih gitu. Ada? Aduh. Nah itu nanti kalau persoalan ada nggak ada ini kita lanjut lain kali aja kali ya. Karena boleh. Sejujurnya pada penasaran kan? Sejujurnya sebenarnya udah nggak ada. Ada satu dan lain hal, ya istilahnya mungkin pengusiran kali ya, pendoaan dan pendoakan dan apa bahasa sih, pemberkatan kembali gitu ya, pembersihan atau apa itu, pengusiran lah itu. Akhirnya udah nggak ada. Syukur. Nah, tapi bisa tidur tenang dong lo. Tapi percaya nggak kalau peristiwa itu terjadi dalam artian mereka ini pokoknya yang banyak inilah, pokoknya makhluk goib inilah, pokoknya banyak banget di rumah mereka itu hilang semenjak ada si Mas Santet itu. Karena disantet. Jadi istilahnya mereka, mungkin gue kasih spill dikit ya itu ya. Mereka disantet sama emang orang Jawa, tapi kan mereka punya kos-kosan kan. Jadi disantet sama orang punya usaha gitu lah ya. Disantet sama tetangga Jawa. Dan kebetulan mereka waktu itu ada orang kosan yang ngontrak dan kos juga orang Jawa. Jadi kayak, dan kebetulan lo tau kan kalau orang Jawa jualan bakso biasa pakai apa? Gak semua tapi ya teman-teman ya. Pokoknya intinya pakai penglaris. Pakai penglaris lah ya. Itu. Jadi ya pokoknya semenjak ada si tukang bakso inilah gitu, segala macam goib-goib hilang, sirna gitu. Berarti sebenarnya itu si yang tadi ngirim santet itu tujuannya bukan ke keluarga lu kan, mesti justru ke keluarga gua. Tapi ke si yang ngekos itu yang orang Jawa. Enggak, kan? Dia memang ngirim khusus ke keluarga gua. Karena dia ngirimnya di pintu. Jadi itu maksudnya yang ngekos itu yang ngirim. Enggak, jadi yang si tetangga Jawa. Jadi ini deh, tetangga Jawa sama yang ngekos Jawa. Ini dua orang yang berbeda. Dua-duanya tuh ngirim. Enggak ngirim, jadi si tetangga Jawa ini yang ngirim ke saudara gua, ke keluarga gua. Karena ngirimnya di rumah mereka, di pintu mereka. Sedangkan si tukang kos atau tukang bakso Jawa ini, jadi cuma tukang jual doang. Tapi mungkin karena dia ada ilmu penglaris dan mungkin ada ilmu putih, bahasanya mungkin lah ya. Dan mungkin dia merasakan tadi ada kiriman-kiriman dari si tetangga Jawa. Mungkin dia ngebantu keluarga gua sampai akhirnya melakukan pengusiran terhadap mereka. Yang baik dong. Iya, bisa dibilang. Jadi ada yang ngirimin ilmu hitam. Nah, kebetulan ini ada sesama Jawa, dia yang ilmu putih. Hadang dengan ilmu putih seperti itu. Cuman itu lebih lanjut lagi ceritanya karena ini kan saudara gua kan kebetulan. Iya, namanya dia punya tempat kosan kan. Dia kebetulan ada 3 tempat kosan di situ, dan kebetulan 2 tempat kosan diantaranya itu juga angker. Kayak gitu. Jadi lu bayangin rumahnya sendiri udah jadi tempat angker yang sering dikirimin.
3 kosan lainnya, 2 diantaranya juga angker ya gitulah pokoknya. Oh my god, gue aja yang kayak untung gue saat dateng di saat nggak ada. Udah nggak ada ya, udah hilang gitu ya, udah hilang. Iya, aduh, ada ngeri banget sih Gap. aduh. Tapi gue heran deh, kalau ngirim TYL itu ya, itu kan berarti mau nyuri uang dong. Memang kebetulan pada saat itu status saudara gue ini kan cukup berada ya. Oke. Emang mau maling gitu ya. Ya, cuman dari sisi kehilangan uangnya nggak pernah diceritain saudara mereka. Karena biasanya kalau TYL itu ya Gap, mereka tuh ngambilnya tuh nggak langsung gede, pelan dikit-dikit ya. Kayak cuma 1 lembar 100.000, tapi tiap hari gitu kan maksudnya. Mungkin nggak terlalu ini kali, soalnya kan mereka cukup hektik ya. Karena gue mungkin pernah cerita ya bahwa mereka ini kan ngurusin panti asuhan keluarga besar kita kan. Nah, ya lu bayangin kan kalau dapat sumbangan kan masuk aja gitu kan. Dan dulu kan sumbangannya kalau dapat bentuk sumbangan dana, uang, iya dulu cash, nggak yang transferan. Oh ya, benar. Ya itu diambilnya 1 lembar per malam. Ya mungkin udah nggak nyadar kali kan, dulu banyak banget kan yang ngirimin. Apalagi dulu tuh emang anak pantinya banyak banget kan dulu. Udah, udah amburadul. Makan uang haram nih. Aduh, siapakah pelakunya? Apakah tetangga tadi? Bukan? Terus tuh sebenarnya kalau dikirimin TL katanya ya, itu ada caranya biar mereka tuh lupa sama tugasnya, tau ya? Apa? Sediakan mainan kaca. Kadang tuh kayak gunting ya, apakah kaca itu yang pasti. Sama satu tuh katanya kepiting. Kepiting? Yes, buat mainan. Kepiting hidup? Kepiting hidup. Astaga. Biar mereka tuh lupa kan, TYL tuh kayak anak kecil kan tadi lu bilang kan. Iya sih, kecil ukuran, senang main lah istilahnya. Ya itu suruh main. Anjir, nggak kebayang sih. Tapi bisa kalau TYL itu badan kecil, mukanya muka tua Gap katanya. Nah mungkin itu yang dilihat saudara lu itu ya. Ya kan banyak sebenarnya yang dilihat saudara gue kan TYL-nya. Cuman mungkin yang terakhir kali yang dilihat itu yang barengan sama si GDRW itu mungkin yang udah yang muka jeleknya itu kali. Aduh, ngeri banget sih teman lu, saudara lu. Saking banyaknya ya pengalamannya mereka ya. Gue yang kemarin aja tuh yang gue cerita ke lu kan, gue mau ini tiba-tiba saudara gue kan mau ajak makan malam jam segitu. Itu gue keterima lagi satu cerita tuh. Aduh, itu kita keep buat di cerita selanjutnya, episode selanjutnya. Iya, boleh lah di episode selanjutnya, oke? Oke. Nah, kayak udah kelamaan nih kita cerita nih ya. Udah banyak juga. Sudah cukup lah. Oke, karena ini gue takut nih lama-lama mengundang dan gue mulai merinding. Alias karena besok mau nyambung kerja. Oke guys, everybody, Tigerans, kita lanjutkan di lain hari ya. Oke. Ya, gue pamit. Gue juga pamit. Jangan lupa di itu dong, guys. Kan lupa juga. Jangan lupa follow, like, give a like ya, give a love, whatever itu lah ya. Podcast Tigarans di Spotify, terus juga bisa di mana? TikTok bisa, Twitter, Instagram bisa, YouTube, Noise juga bisa, Apple Podcast juga bisa, ya mana-mana lah kalian senyamannya kalian pakai platform yang mana. Benar, jangan lupa di share nih episode-episode Tigarans ya, biar banyak viewersnya guys, listenernya juga banyak. Amin. Soalnya kita organik. Mau bilang organik. Saking organiknya apapun ya ini sampai bocor-bocor pun di belakang, udahlah ya. Ya nggak apa-apa, paham. Pokoknya karena situasi dan kondisi ya guys ya. Oke. Ya kita akhiri special episode kita hari ini.
Selamat malam. Selamat malam. Bye. Bye.